warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Isma. Kali ini aku mau bahas tentang skincare lagi. Jadi dari teman-teman kan banyak yang nanyain skincare-nya apa aja sih sebenarnya. Nah, kalau skincare-nya apa aja kan sebenarnya aku udah bikin ya di video sebelumnya yang kayak serum segala macam. Nah, yang di sini aku mau bahas salah satu skincare yang gak kalah penting gitu. Jadi tanpa ada skincare ini bikin kulit kita jadi kusam gitu. Apa itu? Jadi aku bahas tentang sunscreen. Aku tuh pernah ya kayak ketemu sama temen aku gitu, dia tuh jarang pakai sunscreen. Nah, efeknya apa sih? Dia tuh jadi kayak bintik-bintik hitam gitu loh, bintik-bintik hitam terus jadi kayak kusam. Aku tanya, kamu pakai sunblock atau sunscreen nggak? Enggak, katanya kayak gitu. Terus jadinya itu apa sih namanya ya, bintik-bintik hitam gitu. Jadi aku ngesagesi buat pakai sunscreen. Nah, kenapa sih sunscreen itu penting banget terutama di Indonesia ini, apalagi di Indonesia yang punya iklim tropis dan punya sinar UV yang tinggi sama dia tuh lembab gitu sepanjang tahunnya. Nah, jadi penting banget pakai sunscreen. Kalau nggak pakai sunscreen emang kenapa bisa jadi kulit kita jadi tadi aku bilang bisa jadi bintik-bintik hitam, kulitnya gelap, belang, terus jadi berpotensi gampang jerawatan sama bikin kanker kulit. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh foto-foto yang aku temuin gara-gara nggak pakai sunscreen. Tuh, nah, separah ini sih nggak pakai sunscreen. Mungkin kita kadang males ya kayak pakai skincare harus berlayer-layer ya, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Tapi yang nggak kalah penting memang pakai sunscreen, terutama sunscreen yang cocok untuk semua jenis kulit. Jadi kita juga biarpun di dalam ruangan perlu banget loh pakai sunscreen, soalnya ternyata sinar UVA-nya tuh bisa nembus kaca, jadi bisa kena ke kulit kita. Nah, bedanya tuh kalau kena sinar UVA tanpa adanya sunscreen bikin kulit kita jadi gampang kerut sama bikin belang. Nah, kalau langsung kena UVB bikin kulit kita tuh kayak melepuh terus kemerahan jadi sunburn. Nah, apalagi nih di Indonesia ini yang iklimnya tropis punya sinar UV index yang sekitar 6-15. Jadi kalau nggak pakai sunscreen bisa ya bener-bener fatal sih gitu. Kalau jangka panjangnya banyak banget yang ibaratnya dia tuh setelah umur berapa gitu, misalnya baru 30 tahunan atau 40 tahunan udah bener-bener kayak keriput gitu atau nggak awet muda, itu karena biasanya mudanya tuh nggak pakai sunscreen gitu. Mungkin dulu belum teredukasi kali ya untuk soal sunscreen ini, makanya dengan adanya sosmed sekarang itu ya teman-teman lebih membuka hati sama pikiran lah untuk bisa pakai sunscreen. Nah, akhirnya dengan fakta-fakta seperti itu aku tuh mulai tuh giat nyari sunscreen yang cocok gitu kan, yang maksudnya kayak ringan dan untuk kulit aku gitu kan, yang cenderung acne prone dan kombinasi sensitif kayak gitu. Dan aku pengennya yang lokal gitu. Kalau lokal tuh kayaknya udah cocok aja gitu sih sama iklim Indonesia. Dan akhirnya aku nemuin produk ini. Nah, ini dia Karasan Solar Smart UV Protection dengan SPF 45 dan PA++++. Dan dia pun udah halal, disertifikasi oleh MUI. Nah, dia punya dua ukuran, 130 ml. Nah, di belakang ini ada keterangan yang jelas banget tentang ingredients-nya dan teksturnya. Terus dia pun kemasannya cheerful, jadi remaja banget deh. Yang satu lagi kemasannya ukuran 8 ml, jadi bisa buat yang nyobain gitu kan. Nanti kalau cocok bisa lanjut buat yang pakai 30 ml. Jadi Karasan ini udah dibuat khusus untuk iklim tropis kayak Indonesia ini. Jadi dia tuh punya SPF 45 dan PA++++, 4 kali plusnya gitu. Jadi SPF 45 ini bisa menangkal sinar UVB sekitar 97,8% dan dia punya PA++++. Jadi itu tuh perlindungan tertinggi terhadap UVA gitu. Jadi udah aman banget, udah pas. Jadi dari SPF-nya, dari PA++++-nya gitu kan, produk lokal lagi. Jadi udah dia bisa nyesuaiin banget nih sama iklim di Indonesia gitu kan. Nah, kita coba apply ya. Nah, ini pemakaiannya cukup 2 ruas jari aja kok. Kayak gini. Dia tuh punya formula curl like gitu, jadi lembut teksturnya, ringan awan. Lihat deh, kayak ringan banget, jadi nggak creamy gitu, tapi ringan. Nah, kita coba swatch ke tangan untuk lihat dia white cast atau enggak. Kita swatch. Tuh, lihat kan, dia itu nggak white cast sama sekali dong. Kita langsung apply ke muka yuk. Nah, kita langsung oles-oles aja, oles-oles ini.
nih, habis itu di tap. Ini easy blend banget sih, dan dia itu mengandung bahan-bahan alami yang tropis. Ada kandungan rice extract, jadi kayak dari beras, ekstrak beras gitu. Dan ada kandungan phytosterol dan squalene. Itu bisa menutrisi kulit, menghidrasi juga. Terus dia itu bisa melindungi dari polusi juga. Untuk teman-teman yang matanya sensitif, aku saranin pakai produk khusus area mata ya. Nah, yang aku suka dari sunscreen ini tuh finishnya tuh matte, gak bikin oily, dan gampang di blend. Produk ini pun travel friendly banget, dan karena teksturnya ringan, dia pun cocok dipakai di berbagai aktivitas. Produk ini juga sekali pakai bisa melindungi kulit kita tetap segar selama 8 jam. Biarpun baiknya si sunscreen ini dipakai setiap 2 jam sekali gitu, biar tetap terlindungi, apalagi kalau misalnya kita keluar rumah. Kecuali kalau misalnya di dalam rumah ya, kalau di dalam rumah sekali pakai ya udah gitu. Tapi mostly aku sih jarang reapply ya, karena kayak mager. Tapi baiknya teman-teman harus reapply dari sekarang biar nggak cepet kusam gitu. Nah, itu dia review sunscreen dari aku, dan sunscreen yang sekarang lagi aku pakai. Yang tadi itu yang Karasan, nah ini. Jadi teman-teman boleh dicoba banget sih si Karasan ini. Kenapa sih harus coba Karasan ini, Kak? Karena ya tadi dia itu halal, pertama udah pasti harus halal, terus udah gitu non alkohol, karena kulit aku udah ada yang alkohol langsung bereaksi, jadi langsung nggak cocok. Terus udah gitu dia itu ringan, teksturnya ringan, jadi nggak berat. Kalau udah berat itu biasanya suka bikin jerawatan, dan tambah lagi non komedogenik, nggak bikin jerawatan, nggak nyumbat pori-pori. Habis itu apa ya, harganya juga murah, itu mulai dari 17.000 nih yang kecilnya nih, yang 8 mili. Nah ini sama yang 30 ml ini mulai dari 69 ribuan aja gitu. Jadi udah murah banget sih menurut aku. Apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang kayak pengen coba, Kak ini cocok gak sih, kira-kira bisa coba yang 8 ml dulu gitu. Karena nanti kalau misalnya yang 8 ml cocok, teman-teman baru deh bisa beli yang ini, yang 30 ml tuh sejauh. Dan aku merasa sih harusnya cocok sih buat semua jenis kulit aku aja yang sensitif nih, yang rewel banget gitu kan. Kulit aku yang dulu udah sampai perawatan ke 7 dokter belum cocok-cocok, belum nemuin skincare yang pas, ini aja cocok gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang kulitnya tuh gak rewel, gak kayak kulit aku, must try banget. Jadi kalau pengen beli di mana sih, Kak? Kalau pengen beli itu banyak, bisa coba cek di minimarket, di supermarket, di drugstore terdekat, beauty store terdekat, itu bisa dicoba. Atau kalau misalnya mager gitu lah, karena lagi covid ini males keluar, pengennya di rumah aja gitu, bisa coba ke Sosiola. Nanti aku tulis di sini, atau nanti aku tulis di description box detailnya, sama di Instagramnya juga ada. Nah di Sosiola kemarin tuh udah pada kehabisan sih gitu, apalagi yang 8 milinya ini tuh banyak yang kehabisan gitu ya, banyak yang kehabisan si 8 mili ini. Mostly kayak sold, tapi coba deh dicek lagi di linknya Sosiola ya, semoga aja masih ada sih, harusnya sih masih ada ya, karena kan dia high demand gitu kan. Atau enggak ya gak apa-apa sih beli yang ini juga nggak terlalu mahal kan, cuma 69.000 doang gitu. Dan kita harus support produk lokal, dan aku pun udah coba-coba sama produk lokal lainnya ya, yang katanya bagus, katanya cocok untuk remaja gitu kan. Tapi yang aku dapat apa jadinya buram, bukan buram ya, kusam ya. Ini tuh kusam di kulit aku pakai tuh jadi kusam, terus udah gitu lama-lama jadi kayak berminyak, terus lama-lama jadi jerawatan. Nah itu udah fix, aku coba sekali udah nggak mau lagi, udah gak mau. Nah ini aku udah coba sampai kayak sekitar seminggu apa 2 minggu gitu, ya udah cocok gitu. Ya udah berarti udah approve lah. Itu aja yang bisa aku share sama kalian, semoga membantu buat kalian lagi bingung nih cari sunscreen yang cocok buat kulit yang sensitif dan acne prone. Semoga ini membantu, dan semua detailnya bakal aku taruh di description box, jadi jangan males untuk buka description box ya teman-teman ya. Makasih semuanya udah pada nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Dan kalian boleh komen nih di bawah ini, kalian pengen aku review apa lagi, pengen aku share apa lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.